Banyak aktivis politik bingung dengan Prabowo. Terkadang mengikuti maunya Jokowi, terkadang beda 180 derajat dengan Pak Jokowi. Pendapat saya pribadi, Prabowo adalah kebalikan Pak Jokowi. Mengapa Prabowo beda dengan Jokowi? Pertama, kasus PNS, Proyek Nasional Strategis PIK 2 yang berpolemik antara Aguan dengan Said Didu, dan Prabowo memihak Pak Said Didu. Kemudian tokoh buruh senior Jumhur Hidayat diundang Prabowo ke istana, diskusi upah buruh. Dalam kasus PIK 2, beberapa menteri Prabowo menunjukkan proyek Aguan atas PSN PIK 2 tidak disetujui Prabowo. Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan proyek pembebasan lahan, dan terakhir Menteri ATR BPN yang menyatakan PSN PIK 2 tidak sesuai rencana tata ruang. Bahkan Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru menyatakan PSN PIK 2 akan ditinjau ulang oleh Pak Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yaitu kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan giant seawall untuk pantai utara Jawa. Dengan langkah tersebut kita bisa mulai membaca cepat atau lambat Pak Prabowo mengontrol permainan. Tentu saja tidak gampang atau tidak cepat untuk melihat perbedaan dan langkah drastis Pak Prabowo yang kalau memang ada yang tidak dia setujui dengan kebijakan bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan, Prabowo memilih bermain indah dengan berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest. Dalam pidatonya di Peru misalnya, di hadapan berbagai kepala negara, Pak Prabowo mengatakan Indonesia memiliki tantangan karena banyak anak yang masih kelaparan dan miskin. Dan saya, Prabowo, bertekad menghilangkan kemiskinan dan kekurangan gizi di Indonesia. Konsistensi pidato seperti ini oleh seorang kepala negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan national interest. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian karena Jokowi lebih bermain dengan konglomerat oligarki, seperti kebijakan Jokowi membackup PSN yang terang-terangan pro-oligarki. Secara politik, menurut Pak Dasko, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis seperti di pantai dalam kerangka nasionalisme. Jokowi di lain sisi tidak pernah memakai istilah nasionalisme. Prabowo sebagai tokoh nasionalisme sangat memahami peran buruh dan upah. Upah adalah instrumen keadilan sosial. Kestabilan upah dan kenaikan upah sejalan inflasi adalah memanusiakan manusia. Dengan presiden mengundang pemimpin buruh berdialog, di mana kedepannya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai stakeholder pembangunan. Sementara para oligar hartanya disimpan di negeri lain, hanya membawa uang operation expenditure masuk ke Indonesia. Capital expenditure-nya ditaruh di luar negeri, salah satunya Singapura. Sebagai penjahat ekonomi, para oligar tersebut meletakkan uang triliunan. Ada indikasi malah lebih dari 11.000 triliun rupiah lebih yang seharusnya bisa untuk membangun Indonesia. Dalam wacana internal istana, kita sudah tahu bahwa ke depan Pak Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. Kemudian proyek makan anak di bawah BGN, Badan Gizi Nasional, di tahun 2025 nilainya 71 triliun. Di tahun 2026 meningkat menjadi 200 triliun rupiah per tahun, di mana tahun selanjutnya akan terus meningkat. Tujuannya bukan hanya untuk makan sehat anak, namun memaksa perputaran ekonomi di level terbawah untuk menjadi gerak cepat dengan adanya uang beredar baru di bidang pangan. Walau anggarannya hanya Rp10.000 per makan anak, ini menimbulkan banyak pertanyaan, akankah ini memenuhi unsur kesehatan dan akankah nilai puluhan triliun itu penting? Jawabannya, 71 triliun itu akan beredar di bawah, dan hal ini sangat penting. Misalnya kita kalkulasi sederhana, nasi per anak perlu 200 gram dalam satu kali serving food, atau sekitar 100 gram beras, di mana 100 gram beras adalah hanya Rp1.000 nasi per servingnya, dan ini harga biasa. Maka berapa ton beras dibutuhkan yang akan mengambil dari petani di sekitar, mengingat wilayah penyebaran dikawal di wilayah militer, yang mana militer Indonesia itu biasa memasak untuk tentara, sekarang untuk rakyat. Juga hasil rakyat seperti telur, ayam sayur, lauk pauk lainnya diambil dari petani sekitar. Setiap tahun triliunan akan beredar di kalangan ekonomi terbawah, yaitu para petani, peladang dan peternak. Ini dahsyat efeknya. Peace.